Bukek Xian Subai, Ho Ping Ho. Jilid 2. Tiba-tiba Kuat Lin bangkit serentak, seolah-olah ada tenaga baru memasuki tubuhnya yang menderita nyeri, lelah dan kelaparan karena selama 3 hari 3 malam dia dipermainkan tanpa diberi makan atau minum oleh kakek iblis itu. Dia berdiri tegak, telanjang bulat, lalu memandang ke arah semua mayat suhengnya, dan matanya menjadi liar, keluar suara parau dari mulutnya yang pecah-pecah bibirnya oleh gigitan kakek iblis. Suheng sekalian, dengarlah. Aku De Kuat Lin, bersumpah untuk membalaskan kematian Suheng sekalian. Satu-satunya tujuan hidupku sekarang hanyalah untuk membalas dendam dan membunuh iblis busuk Pat Ji Ukeong. Tiba-tiba dia terhuyung mundur memandang wajah Tua Suhengnya. Pria inilah sebetulnya yang sudah sejak dahulu mencuri hatinya. Tua Suheng. Dia menubruk dan berlutut di dekat mayat yang sudah mulai membusuk itu. Jangan berduka, Tua Suheng, jangan menangis. Dia berdiri sesungguhkan. Apa? Aku telanjang. Pakaianmu. Seperti orang gila yang bicara dengan sesosok mayat, Kuat Lin bertanya, kemudian dia membuka baju dap celana luar dari mayat yang sudah kaku kejang itu dengan agak susah, dan mengenakan pada tubuhnya sendiri. Tentu saja agak kebesaran. Hai Hik, pakaianmu kebesaran, Suheng, dia memandang wajah mayat Tua Suhengnya dan tertawa lagi. Hai Hik, nah, begitu, tertawalah Tua Suheng, tertawalah para Suheng sekalian, tertawa dan bergembiralah karena dendam kalian pasti akan kubalaskan. Hai Hik, Dia menangis lagi terisak-isak dan dengan terhuyung-huyung dia meninggalkan tempat mengerikan itu setelah mengambil pedang Tua Suhengnya. Pedang itu adalah pedang pusaka terbaik di antara pedang ke-13 orang pendekar Bu Tongpai itu, sebatang pedang pemberian ketua Bu Tongpai sendiri, pedang yang di dekat gagangnya ada gambar setangkai bunga bewi merah, maka pedang itu diberi nama Ang Bewe Kiam pedang bunga bewi merah. Dia terhuyung-huyung, pergi tak tentu tujuan, asal menggerakkan kedua kaki melangkah saja, langkah yang kecil-kecil dan terhuyung-huyung karena tubuhnya masih terasa lelah, lapar dan sakit semua. Kadang-kadang terdengar dia terisak menangis, kemudian terkekeh geli sehingga kalau ada orang yang bertemu dengan wanita yang bibirnya pecah-pecah mukanya penuh debu dan air mata, matanya membengkak dan merah, rambutnya riap-riapan dan pakaiannya terlalu besar, ini tentu orang itu akan merasa seram, mengira bahwa setidaknya dia adalah seorang wanita gila. Dugaan ini memang tidak meleset terlalu jauh. Penderitaan lahir batin yang melanda diri Kuat Lin membuat wanita malang ini tidak kuat menahan sehingga terjadi perubahan pada ingatannya. Pada hari yang sama ketika Kep Sasin Hiap roboh di tangan kakek iblis Pat Ji Ukeong di kaki pegunungan Jeng Hoa San, terjadi pula peristiwa hebat di bagian lain dari pegunungan itu. Kalau Kep Sasin Hiap roboh di daerah timur pegunungan, maka di daerah barat terjadi pula peristiwa yang hampir sama sungguh pun sifatnya berbeda. Pada pagi hari itu, seorang wanita berjalan seorang diri mendaki lereng pertama dari pegunungan Jeng Hoa San sebelah barat. Wanita itu memasuki hutan dengan wajah berseri dan harus diakui bahwa wajah wanita cantik manis sekali, mempunyai daya tarik yang kuat sungguh pun usianya sudah 40 tahun. Tidak ada keriput mengganggu kulit mukanya yang putih halus, mulutnya yang agak lebar itu mempunyai bibir yang senantiasa menantang dan seolah-olah buah masak yang sudah pecah, akan tetapi kalau orang memperhatikan matanya, mata yang jernih dan bersinar tajam, maka hati yang kagum akan kecantikannya tentu akan berubah menjadi ragu-ragu, curiga dan ngeri karena sepasang mata itu tidak pernah, atau jarang sekali berkedip. Mata itu terbuka terus seperti mata boneka. Dengan langkah-langkah gontai dan lemas, membuat buah pinggulnya menonjol dan bergoyang ke kanan-kiri, wanita itu berjalan seorang diri, memutar-mutar sebuah payung yang dipanggulnya. Sebuah payung hitam yang tertutup, gagangnya melengkung dan ujungnya meruncing. Pakaiannya serba mewah dan indah, rambutnya panjang sekali, digelung ke atas seperti sebuah menara hitam yang indah, terhias tusuk sanggul dari mutiara dan emas. Yang menarik adalah kuku-kuku jari tangannya. Kuku yang panjang terpelihara, diberi warna merah, panjang meruncing dan agak melengkung seperti kuku kucing atau harimau. Pakaiannya yang mewah itu dibuat terlalu pas dengan tubuhnya sehingga membungkus ketat tubuh itu, membayangkan lekuk lengkung yang menggairahkan dari dada sampai ke kaki karena celananya yang terbuat dari sutera merah muda itu pun ketat sekali. Biarpun kelihatannya seperti seorang wanita cantik dan genit Tante Girang, namun sesungguhnya dia bukanlah manusia biasa saja. Inilah dia yang terkenal sekali di dunia hitam kaum penjahat, karena wanita ini bukan lain adalah Kiam Mo Kai Li, wanita pandai berpayung pedang, sebuah julukan yang membuat bulu tengkuk orang yang sudah mengenalnya berdiri saking ngerinya karena wanita yang sebenarnya hanya bernama Lioxi ini memiliki ilmu kepandaian yang tinggi mengerikan dan kekejaman yang sukar dicari bandingnya. Bahkan ia disamakan dengan wanita cantik penjelmaan siluman rase yang biasa mengganggu pria, dan setiap orang pria yang terjebak dalam pelukannya tentu akan mati kehabisan darah, disedot habis oleh siluman ini. Tentu saja bagi mereka yang belum pernah berjumpa dengannya, sama sekali tidak akan mengira bahwa wanita yang berlenggak-lenggok dengan payung di pundak itulah iblis wanita yang menggegerkan dunia Kang O dengan perbuatannya yang luar biasa. Dan mudah saja diduga mengapa pada hari itu Kiam Mo Kai Li ini mendaki lereng Jeng Hoa San. Tentu saja dia pun mendengar berita menggegerkan dunia Kang O akan adanya Sintong, si bocah ajaib dan mendengar ini, kontan keras hatinya berdebar-debar penuh ketegangan dan penuh birahi. Dia dapat membayangkan betapa tenaga mukjizat yang dihimpunnya secara ilmu hitam dengan jalan menghisap sari tenaga ratusan orang pria, akan meningkat dengan hebat sekali kalau dia bisa menghisap kejantanan si bocah ajaib itu.
Maka begitu mendengar akan bocah ajaib di puncak pegunungan Jeng Hoasan di dalam hutan seribu bunga, dia segera menempuh perjalanan jauh mengunjungi pegunungan itu. Perjalanan yang jauh karena biarpun seringkali Lioxi ini pergi merantau namun dia memiliki sebuah pondok kecil seperti istana mewahnya terletak di tempat yang tidak lumrah dikunjungi manusia, yaitu di daerah Rawa Bangkai. Rawa-rawa yang liar ini terdapat di kaki pegunungan Luliangsan, merupakan daerah maut karena banyak lumpur dan pasir yang berputar, merupakan perangkap maut bagi manusia dan hewan. Namun di tengah-tengah rawa-rawa itu, yang tidak dapat dikunjungi oleh manusia lain, terdapat sebuah tanah datar, tanah keras semacam pulau dan di atas pulau inilah letaknya istana kecil milik Lioxi yang berjuluk Kiam Mo Kaili, bersama belasan orang pembantu-pembantu yang sudah menjadi orang-orang kepercayaannya. Dia disebut Kaili, wanita pandai karena sebetulnya wanita ini dulunya adalah putri seorang sastrawan kenamaan dan semenjak kecil Lioxi telah mempelajari kesusastraan sehingga dia mahir sekali akan sastra, bahkan dia pernah menyamar sebagai pria menempuh ujian pemerintah sehingga dia lulus dan mendapat gelar Siucai. Akan tetapi, penyamarannya keetahuan dan seorang pembesar tinggi istana yang kagum kepadanya lalu mengambilnya sebagai seorang selir. Selain ilmu sastra, juga Lioxi ini semenjak kecil digembleng ilmu oleh para sahabat ayahnya, apalagi setelah menjadi selir pembesar tinggi di istana, dia mengadakan hubungan dengan kepala-kepala pengawal, dengan pengawal-pengawal kaisar yang berilmu tinggi, menyerahkan tubuhnya sebagai pengganti ilmu silat tinggi yang diperolehnya sebagai bayaran. Akhirnya, pembesar itu mengetahui akan tabiat selirnya ini yang ternyata adalah seorang wanita yang gila pria maka dia diusir dari istana pembesar itu. Akan tetapi, apa yang dilakukan oleh wanita ini? Dia membunuh si pembesar, membawa banyak harta benda yang dicurinya dari istana itu, kemudian minggat. Belasan tahun kemudian, muncullah nama julukan Kiam Mo Kaili, namun tidak ada yang menduga bahwa dia adalah Lioxi yang dahulu menjadi selir bangsawan dan yang membunuh bangsawan itu sehingga menjadi orang buruan pemerintah. Lioxi berjalan sambil tersenyum-senyum, kadang-kadang senyumnya melebar dan tampak giginya yang putih mengkilat dan di kedua ujungnya terdapat sebuah gigi yang agak meruncing sehingga sekelebatan mirip gigi kaling sihung. Hatinya gembira sekali kalau dia membayangkan betapa akan sedapnya kalau dia dapat memperoleh bocah ajaib itu. Aku harus bersikap halus dan hati-hati terhadapnya, menikmatinya selama mungkin. Tiba-tiba dia terkejut dan menghentikan langkahnya, akan tetapi kembali dia tersenyum manis matanya mengerling tajam penuh kegairahan ketika melihat 5 orang laki-laki berdiri di depannya dengan sikap gagah. Pandang matanya menyambar-nyambar dan terbayang kepuasan dan kekaguman. Memang, hati seorang wanita gila pria seperti Lioxi tentu saja menjadi berdebar tegang ketika melihat 5 orang pria yang usianya rata-rata 30 tahun lebih bertubuh tegap-tegap dan rata-rata berwajah tampan dan gagah. Seperti melihat 5 butir buah yang ranum dan matang hati. Siapakah NJOwi Anda berlima, yang gagah perkasa ini? Dan apakah NJOwi sengaja hendak bertemu dan bicara dengan aku? Seorang di antara mereka, yang usianya 30 tahun, mukanya bulat dan alisnya seperti golok hitam dan tebal, berkata, apakah kami berhadapan dengan Kiam Mo Kaili dari Rawa Bangkai? Wanita itu memainkan bola matanya memandangi wajah mereka berganti-ganti dengan berseri, mulunya tersenyum ketika menjawab, kalau benar mengapa? Kalian ini siapakah? Kami adalah Kisan NJO Hohan, 5 pendekar dari Gunung Ayam. Kiam Mo Kaili mengeluarkan bunyi, tes-tes-tes dengan lidahnya tanda kagum. Segera dia menjura dan berkata manis. Kiranya 5 pendekar yang namanya sudah terkenal di seluruh dunia Kang O sebagai murid-murid utama Hoa Sanpai. Terimalah hormatnya seorang wanita bodoh seperti aku. Harap Toanio, Nyonya tidak mengejek dan bersikap merendah. Kami sudah tahu siapa adanya Kiam Mo Kaili, dan karena melihat engkau mendaki Jeng Hoa San, maka terpaksa kami memberanikan diri untuk menghadang. Maksud kalian? Senyumnya makin manis dan kerling matanya makin memikat. Kami telah mendengar akan berita bahwa tokoh-tokoh Kang O sedang berusaha untuk memperebutkan Sintong yang berada di hutan seribu bunga dan kami mendengar pula bahwa Kiam Mo Kaili merupakan seorang di antara mereka yang hendak menculik Sintong. Karena kami telah berhutang budi, diberi obat oleh Sintong maka kami hanya dapat membalas budinya dengan melindunginya terutama dari tangan. Maaf, para tokoh kaum sesat yang tentu tidak mempunyai itikat baik terhadap dirinya. Andai kata kami tidak berhutang budi sekalipun, mengingat bahwa Sintong adalah seorang anak ajaib yang telah banyak menolong orang tanpa pandang bulu, sudah menjadi kewajiban orang-orang gagah untuk melindunginya. Kembali Kiam Mo Kaili tersenyum. Terus terang saja, memang aku mendengar tentang Sintong dan aku ingin mendapatkannya, maka hari ini aku mendaki Jeng Hoa San. Abis kalian mau apa? Kalau begitu, kami minta dengan hormat agar kau suka membatalkan niatmu itu, Toanio. Kalau kau memaksa hendak mengganggu Sintong, terpaksa kami akan merintangimu dan tidak membolehkan kau melanjutkan perjalanan. Galak amat. 5 orang laki-laki muda tampan gagah bertemu dengan seorang wanita cantik penuh gairah, sungguh tidak semestinya kalau bermain senjata mengadu nyawa. Abis semestinya bagaimana? Tanya orang pertama dari Kisan NJO Hohan yang betapapun juga merasa jeri mendengar nama besar wanita ini dan mengharapkan wanita itu akan mengalah dan pergi dari situ, tidak mengganggu Sintong. Mata itu tajam mengerling dan senyumnya penuh arti, bibirnya penuh tantangan. Mestinya kita bermain. Cinta memadu kasih.
Perempuan hina. Jalang. Siluman betina, 5 orang itu telah mencabut senjata masing-masing yaitu senjata golok besar yang selama ini telah mengangkat nama mereka di dunia Kangou. Kelima orang pendekar ini memang merupakan ahli-ahli bermain golok dengan ilmu Hoa Santu Hoat yang terkenal, dan selain itu juga mereka semua mahir akan ilmu menotok jalan darah yang bernama Samchi Tiam Hoat, yaitu ilmu menotok menggunakan 3 buah jari tangan. Xiao, Xing, Xiang. Haha, bagus. Kalian memang gagah sekali bermain golok, tentu lebih gagah kalau bermain cinta, hai hik. Kiam Mokaili mengelak dan tiba-tiba payung hiatamnya berkembang terbuka. Payung itu merupakan senjata istimewa, terbuat dari baja yang kuat dan kainnya terbuat dari kulit badak yang kering dan sudah dimasak lemas, namun kuatnya luar biasa dapat menahan bacokan senjata tajam. Adapun ujung payung itu meruncing, merupakan ujung pedang, dan gagangnya yang melengkung itu pun dapat digunakan sebagai senjata kaitan yang lihai. Terang. Bunga api berpijar ketika golok-golok itu tertangkis oleh payung dan karena kini tubuh wanita itu tertutup payung yang berkembang dan berputar-putar, maka sukarlah bagi 5 orang itu untuk menyerangnya dari depan. Mereka lalu berloncatan dan mengurung wanita itu. Hai hik, hayo keroyoklah. Kalau baru kalian 5 orang ini saja, masih terlampau sedikit bagiku. Hai hik, hendak kulihat sampai di mana kekuatan kalian apakah patut untuk menjadi lawan-lawanku untuk bermain cinta. Perempuan rendah. Orang pertama dari 5 pendekar itu marah sekali, goloknya menyambar dahsyat, tapi tiba-tiba golok itu terhenti di tengah udara karena telah terikat oleh sebuah benda hitam panjang yang lembut. Kiranya wanita itu telah mengudar gelung rambutnya dan ternyata rambut itu panjangnya sampai ke bawah pinggulnya, rambut yang gemuk hitam, panjang dan harum baunya, bahkan bukan itu saja keistimewaannya, rambut itu dapat dipergunakan sebagai senjata ampuh, sebagai cambuk yang kini berhasil membelit golok orang pertama dari Kisan Enjio Hohan. Sebelum orang ini sempat menarik goloknya, tangan kiri Kiam Mokaili bergerak menghantam tengkuk orang itu dengan tangan miring. Krek, laki-laki itu mengeluh dan roboh tak dapat bangkit kembali karena dia telah terkena totokan istimewa yang membuat tubuhnya lumpuh sungguh pun dia masih dapat melihat dan mendengar. 4 orang lainnya terkejut dan marah sekali. Mereka memutar golok lebih gencar lagi, bahkan kini tangan kiri mereka membantu dengan serangan totokan Samchi Tiam Hoat yang ampuh. Namun orang yang mereka keroyok itu tertawa-tawa mempermainkan mereka. Setiap serangan golok dapat dihalau dengan mudah oleh payung yang diputar-putar sedangkan ujung rambut yang panjang itu mengeluarkan suara ledakan-ledakan kecil dan menyambar-nyambar di atas kepala mereka, tidak menyerang, hanya mendatangkan kepanikan saja karena memang dipergunakan untuk mempermainkan mereka. Mampuslah. Orang kedua yang menyerang dengan golok ketika goloknya ditangkis, cepat dia, memasuki lowongan dan berhasil mengirim totokan. Karena tempat terbuka yang dapat dimasuki jari tangannya di antara putaran payung itu hanya di bagian dada, maka dia menotok dada kiri wanita itu. Dalam keadaan seperti itu, menghadapi lawan yang amat tangguh, pendekar ini sudah tidak mau lagi mempergunakan sopan santun. Yang tentu tidak akan dilanggarnya kalau keadaan tidak mendesak seperti itu. Kas. 3 buah jari tangan itu tepat mengenai buah dada kiri yang besar, tapi dia hanya merasakan sesuatu yang lunak hangat, sedangkan wanita itu sama sekali tidak terpengaruh, bahkan mengerling dan berkata, "Ih, kau bersemangat benar, tampan. Belum apa-apa sudah main colek dada, hihi." Tentu saja pendekar ini menjadi merah sekali mukanya. Dia merasa malu akan tetapi juga penasaran. Ilmu totok yang dimilikinya sudah terkenal dan belum pernah gagal. Tadi jelas dia telah menotok jalan darah yang amat berbahaya di dada wanita itu, mengapa wanita itu sama sekali tidak merasakan apa-apa, bahkan menyindirnya dan dianggap dia mencolek dada. Dengan marah dia menerjang lagi bersama 3 orang sutenya. Sudah cukup, rebah dan beristirahatlah kalian. Tiba-tiba payung itu tertutup kembali, berubah menjadi pedang yang aneh dan segulung sinar hitam menyambar-nyambar mendesak 4 orang itu, kemudian dari atas terdengar ledakan-ledakan dan berturut-turut 3 orang lagi roboh terkena totokan ujung rambut wanita sakti itu. Seperti orang pertama, mereka ini pun roboh tertotok dan lumpuh, hanya dapat memandang dengan mata terbelalak namun tidak menggerakkan kaki tangan mereka. Orang termuda dari mereka kaget setengah mati melihat betapa 4 orang suhengnya telah roboh. Namun dia tidak menjadi gentar, bahkan dengan kemarahan dan kebencian meluap dia memaki, "Perempuan hina, pelacur rendah, siluman betina, aku takkan mau sudah sebelum dapat membunuhmu. Ai, kau penuh semangat akan tetapi mulutmu penuh makian menyebalkan hatiku." Golok itu tertangkis oleh payung sedemikian kerasnya sehingga terpental dan sebelum laki-laki itu dapat mengelak, sinar hitam menyambar dan ujung rambut telah membelit lehernya. Pria itu berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan libatan rambut dari lehernya dengan kedua tangan, akan tetapi begitu wanita itu menggerakkan kepalanya, rambutnya terpecah menjadi banyak gumpalan dan tahu-tahu kedua pergelangan lengan orang itu pun sudah terbelit rambut yang seolah-olah hidup seperti ular-ular hitam yang kuat. "Nah, kesinilah, tampan. Mendekatlah, kekasih. Kau perlu dihajar agar tidak suka memaki lagi." Laki-laki itu sudah membuka mulut hendak memaki lagi, akan tetapi libatan rambut pada lehernya makin erat sehingga dia tidak dapat bernapas, kemudian rambut itu menariknya mendekat kepada wanita yang tersenyum-senyum itu. Kini laki-laki itu sudah berada dekat sekali, bahkan dada dan perutnya telah menempel pada dada yang membusung dan perut yang mengempis dari wanita itu. Tercium olehnya bau wangi yang aneh dan memabokkan, akan tetapi karena lehernya terbelit kuat-kuat, dan napasnya tak dapat lancar, maka dia terpaksa menjulurkan lidahnya keluar.
Kau perlu diberi sedikit hajaran, tampan. 4 orang pendekar yang tertotok melihat dengan mata terbelalak penuh kengerian betapa wanita Yud kini mendekatkan muka sute mereka yang termuda, kemudian membuka mulut dan mencium mulut sute mereka yang terbuka dan lidah yang terjulur keluar itu, mereka melihat tubuh sute mereka berkelojot sedikit seperti menahan sakit, mata sute mereka terbelalak, namun wanita itu terus mencium dan menutup mulut pria itu dengan mulutnya sendiri yang lebar. Tak dapat terlihat oleh 4 orang pendekar itu betapa wanita itu yang kejam dan keji seperti iblis. Telah menggunakan giginya untuk menggigit sampai terluka lidah sute mereka yang terjulur keluar, kemudian menghisap darah dari luka di lidah itu. Mereka berempat hanya melihat betapa wanita itu memejamkan mata, baru sekarang mereka melihat wanita itu memejamkan mata, kelihatan penuh nikmat, akan tetapi wajah sute mereka makin pucat dan mata sute mereka yang terbelalak itu membayangkan kenyerian dan ketakutan yang hebat. Agaknya wanita itu tidak puas karena darah yang dihisapnya kurang banyak, maka kini dia melepaskan mulut pemuda itu dan memindahkan ciuman mulutnya ke leher si pemuda. Dapat dibayangkan betapa kaget 4 orang pendekar itu melihat bahwa mulut sute mereka penuh warna merah darah. Sute, mereka berseru akan tetapi tidak dapat menggerakkan kaki tangan mereka. Sute mereka meronta-ronta seperti ayam disembelih, matanya melotot memandang ke arah para suhengnya seperti orang minta tolong, kemudian tubuhnya berkelojotan ketika wanita itu kelihatan jelas menghisap-hisap lehernya ternyata bahwa urat besar di lehernya telah ditembusi gigi yang meruncing dan kini dengan sepuasnya wanita itu menghisap darah yang membanjir keluar dari urat di leher itu. Mata yang melotot itu makin hilang sinarnya dan pudar, wajahnya makin pucat dan akhirnya tubuh yang meregang-regang itu lemas. Orang termuda itu pingsan karena kehilangan banyak darah, takut dan ngeri. Kiam Mokai Li melepaskan libatan rambutnya dan tubuh itu tergulik roboh, terlentang dengan muka pucat dan napas terengah-engah. Sute, kembali mereka mengeluh dan dengan penuh kengerian mereka melihat betapa wanita itu menggunakan lidahnya yang kecil merah dan meruncing itu untuk menjilati darah yang masih belepotan di bibirnya yang menjadi makin merah. Wajahnya kemerahan, segar seperti kembang mendapat siraman, berseri-seri dan ketika dia mendekati 4 orang itu, mereka terbelalak penuh kengerian. Akan tetapi, wanita itu tidak menyerang mereka, agaknya dia sudah puas menghisap darah orang termuda tadi. Hanya kini kedua tangannya bergerak-gerak dan sekali renggut saja pakaian 4 orang itu telah koyak-koyak. Kemudian dia bangkit berdiri, dengan gerakan memikat seperti seorang penari telanjang, dia membuka pakaiannya, menanggalkan satu demi satu sambil menari-nari. Sampai dia bertelanjang bulat sama sekali di depan 4 orang itu yang membuang muka dengan perasaan ngeri dan sebal. Kalian layanilah aku, puaskanlah aku, senangkan hatiku dan aku akan membebaskan kalian berlima. Lihat, bukankah tubuhku menarik? Aku hanya ingin mendapatkan cinta kalian, aku tidak menginginkan nyawa kalian. Cih, siluman betina, kau anggap kami ini orang-orang apa? Kami adalah murid Hoa Sanpai yang tidak takut mati. 1000 kali lebih baik mampus daripada memenuhi seleramu yang terkutuk melayani nafsu berahimu yang menjijikan. Kata 4 orang itu saling susul dan saling bantu. Kiam Mokai Li tersenyum. Hai Hik, begitukah? Kalau begitu, baiklah, kalian melayani aku sampai mampus. Dia lalu membungkuk dan menarik lengan seorang di antara mereka, kemudian menggunakan kuku jari kelingking kiri menggurat beberapa tempat di punggung dan tengkuk pria ini. Orang itu menggigit bibir menahan sakit, akan tetapi karena dia tidak mampu mengerahkan sinkang, dia tidak dapat melawan pengaruh hebat yang menggetarkan tubuhnya melalui luka-luka goresan kuku beracun dari kelingking itu. Mukanya menjadi merah, juga matanya menjadi merah dan napasnya terengah-engah. 3 orang pendekar yang lain memandang penuh kekhawatiran dan kengerian. Tiba-tiba wanita itu terkekeh, menggunakan tangan membebaskan totokan sehingga orang itu dapat menggerakkan kaki tangannya dan terjadilah hal yang membuat 3 orang pendekar yang masih rebah lumpuh itu terbelalak penuh kengerian. Mereka melihat sute mereka itu seperti seorang gila menerkam dan mendekap tubuh wanita itu penuh gairah nafsu. Dengan mata terbelalak mereka melihat betapa wanita itu menyambutnya dengan kedua lengan terbuka, bergulingan di atas rumput dan tampak betapa wanita itu membiarkan dirinya diciumi, kemudian mengalihkan mulutnya yang lebar ke leher sute mereka. Mereka bertiga terpaksa memjamkan mata agar tidak usah menyaksikan peristiwa yang memalukan dan terkutuk itu. Mereka mengerti bahwa sute mereka melakukan hal terkutuk itu karena terpengaruh oleh racun yang diguratkan oleh kuku jari kelingking si iblis betina, dan mereka tahu pula bahwa sute mereka yang diamuk pengaruh jahanam itu tidak tahu bahwa darahnya dihisap oleh wanita itu yang seperti telah dilakukan pada orang pertama tadi kini juga menghisap darahnya sepuas hatinya. Dapat diduga lebih dahulu bahwa 3 orang yang lain juga mengalami siksaan yang sama tanpa dapat berdaya apa-apa tanpa dapat melawan. Hal ini dilakukan berturut-turut oleh Kiam Mokai Li dan 3 hari 3 malam kemudian, dia meninggalkan tempat itu sambil menjilat-jilat bibirnya penuh kepuasan. Setelah dia melempar kerling ke arah 5 tubuh telanjang yang sudah menjadi mayat semua itu, bergegas dia pergi mendaki Jeng Hoa San untuk mencari Sintong yang amat diinginkan. 5 orang Kisan Enjio Hohan itu mengalami kematian yang amat mengerikan. Tubuh mereka kehabisan darah, kulit mengeriput. Mereka seperti 5 ekor lalat yang terjebak ke sarang laba-laba dan setelah semua darah mereka disedot habis oleh laba-laba, mayat mereka yang sudah kering dan habis sarinya itu dilemparkan begitu saja.
Hua Xin Liong, atau yang lebih terkenal dengan nama panggilan Sintong, pada pagi hari itu seperti biasa setelah mandi cahaya matahari, lalu menjemur obat-obatan dan tidak lama kemudian berturut-turut datanglah orang-orang dusun yang membutuhkan bahan obat untuk bermacam penyakit yang mereka derita. Sintong mendengarkan dengan sabar keluhan dan keterangan mereka tentang sakit yang mereka derita, menyiapkan obat-obat untuk mereka semua dengan hati penuh belas kasihan. Semua ada 11 orang dusun, tua muda laki perempuan yang memandang kepada bocah itu dengan sinar mata penuh kagum dan pemujaan. Baru bertemu dan memandang wajah Sintong itu saja, mereka sudah merasa banyak berkurang penderitaan sakit mereka. Seolah-olah ada wibawa yang keluar dari wajah bocah penuh kasih sayang itu yang meringankan rasa sakit yang mereka derita. Tentu saja hal ini sebenarnya terjadi karena kepercayaan mereka yang penuh bahwa bocah itu akan dapat menyembuhkan penyakit mereka, sehingga keyakinan ini sendiri sudah merupakan obat yang manjur. Dan bocah ajaib itu memang bukanlah seorang dukun yang menggunakan kemujizatan dan sulap atau sihir untuk mengobati orang, melainkan berdasarkan ilmu pengobatan yang wajar. Dia memilih buah, daun, bunga atau akar obat yang memang tepat. Mengandung khasiat atau daya penyembuh terhadap penyakit-penyakit tertentu itu. Tiba-tiba terdengar nyanyian yang makin lama makin jelas terdengar oleh mereka semua. Juga In Liong, bocah ajaib itu, berhenti sebentar mengumpulkan dan memilih obat yang akan dibagikan karena mendengar suara nyanyian yang aneh itu. Akan tetapi begitu kata-kata nyanyian itu dimengertinya, dia mengerutkan alisnya dan menggeleng-geleng kepala. Kalau hidup hanya untuk mengejar kesenangan, apapun juga tentu tidak akan dipantangnya untuk dilakukan demi mencapai kesenangan. Kata Sin Liong. Haha, benar sekali, Sintong. Untuk mencapai kesenangan harus berani melakukan apapun juga, termasuk membunuh para tamu-tamu yang tiada harganya ini. Terdengar jawaban dan tahu-tahu di situ telah berdiri Pat Jiu Kaiong. Sebagai lanjutan kata-katanya, tongkatnya ditekankan kepada tanah di depan kaki lalu 5 kali ujung tongkat itu bergerak menerbangkan tanah dan kerikil ke depan. Tampak sinar hitam berkelebat menyambar 5 kali, disusul jerit-jerit kesakitan dan robohlah berturut-turut 5 orang dusun yang berada di depan Sin Liong, roboh dan berkelojotan kemudian tewas seketika karena tanah dan kerikil itu masuk ke dalam kepala mereka. Hai Hik, kepandaian seperti itu saja dipamerkan di depan Sintong, lihat ini. Tiba-tiba terdengar suara ketawa merdu dan tahu-tahu di situ telah berdiri seorang wanita cantik yang bukan lain adalah Qiam Mo Kai Li. Dia menudingkan payung hitamnya yang tertutup itu ke arah para penghuni dusun yang berwajah pucat dan dengan mata terbelalak memandang 5 orang teman mereka yang telah tewas. Cuat. Dari ujung payung itu meluncur sinar-sinar hitam dan berturut-turut, 6 orang dusun yang masih hidup menjerit dan roboh tak bergerak lagi, leher mereka ditembusi jarum-jarum hitam yang meluncur keluar dari ujung payung itu. Sejenak Sin Liong terbelalak memandang kepada kedua orang itu yang berdiri di sebelah kanan dan kirinya. Kemudian dia memandang ke bawah, ke arah tubuh 11 orang dusun yang telah menjadi mayat. Mukanya menjadi merah, air matanya berderai dan dengan suara nyaring dia berkata sambil menudingkan telunjuknya bergantian kepada Pat Jiu Kaiong dan Qiam Mo Kai, kalian ini manusia atau iblis? Kalian berdua amat kejam, perbuatan kalian amat terkutuk. Membunuh orang-orang tak berdosa seolah kalian pandai menghidupkan orang. Bocah itu memandang kepada 11 mayat dan sesenggukan menangis. Hai Hik, Sintong yang baik, apakah kau takut kubunuh? Jangan khawatir, aku datang bukan untuk membunuhmu, kata Qiam Mo Kai Li, agak kecewa melihat betapa bocah ajaib itu menangis dan membayangkannya ketakutan. Sin Liong mengangkat muka memandang wanita itu, biarpun air matanya masih berderai turun namun pandang matanya sama sekali tidak membayangkan ketakutan, kau mau bunuh aku atau tidak, terserah. Aku tidak takut. Hahaha, benar hebat. Sintong, kalau kau tidak takut kenapa menangis? Pat Jiu Kaiong menegur. Apa kau menangisi kematian orang-orang tak berharga itu? Qiam Mo Kai Li menyambung. Mereka sudah mati mengapa ditangisi? Aku menangis menyaksikan kekejaman yang kalian lakukan, kau menangis karena melihat kesesatan dan kekejaman kalian. 2 orang tokoh sesat itu terbelalak heran saling pandang kemudian mereka teringat kembali akan niat mereka terhadap anak ajaib ini, maka keduanya seperti dikomando saja lalu tertawa, dan keduanya dengan kecepatan kilat menyerbu ke depan hendak menubruk Sin Liong yang berdiri tegak dan memandang dengan sinar mata sedikit pun tidak membayangkan rasa takut. Karena gerakan mereka berbarengan, disertai rasa khawatir kalau keduluan oleh orang lain, maka melihat Pat Jiu Kaiong sudah lebih dekat dengan Sintong, Qiam Mo Kai Li lalu merubah gerakannya, tidak hendak menangkap Sintong karena dia kalah dulu, melainkan melakukan gerakan mendorong dengan kedua tangannya ke arah Pat Jiu Kaiong. Pukulan jarak jauh yang dilakukan oleh wanita iblis ini dahsyat sekali, membuat Pat Jiu Kaiong terkejut ketika ada angin panas menyambar, maka dia cepat menunda niatnya menangkap Sintong dan bergerak menangkis. Keduanya merasakan dahsyatnya tenaga lawan dan terpental ke belakang. Sejenak mereka saling berpandangan dan Pat Jiu Kaiong yang lebih dulu dapat menguasai dirinya lalu tertawa, haha ya, lama tidak jumpa, Qiam Mo Kai Li menjadi makin gagah saja. Pat Jiu Kaiong, selama ada aku di sini, jangan harap kau akan dapat merampas Sintong dari tanganku. Wanita itu berkata dan memandang tajam, siap menghadapi kakek yang dia tahu merupakan lawan yang tangguh itu. Aha, Qiam Mo Kai Li, sekali ini kau mengalahlah kepadaku. Aku membutuhkannya untuk menyempurnakan ilmuku, Hik, ilmu Hiat Chiang Hoatsut, bukan?
Kau sudah cukup tangguh, Kai Ong, dan betapa mudahnya bagimu untuk mencari 100 orang anak lagi untuk kau hisap darah, otak dan sumsumnya. Jangan Sintong. Kau mau menang sendiri. Apa kau kira aku tidak tahu mengapa kau menghendaki Sintong? Dia masih terlalu muda, Kylie, tentu tidak akan memuaskan hatimu. Apa sukarnya bagimu mencari orang-orang muda yang kuat dan menyenangkan? Cukup, kita mempunyai keinginan sama, dan jalan satu-satunya adalah untuk memperebutkannya dengan kepandaian. Hahaha, bagus sekali. Memang aku ingin mencoba kepandaian wanita pandai dari rawa bangkai. Lioxi, si wanita pandai berpayung pedang dari rawa bangkai sudah tak dapat menahan kemarahannya melihat ada orang berani merintanginya, maka sambil berteriak keras dia sudah menerjang maju dengan senjatanya yang istimewa, yaitu payung hitam yang tangkainya sebatang pedang runcing itu. Trak, Pat Jiu Kai-ong sudah menggerakkan tongkatnya menangkis. Gempuran dua tenaga raksasa membuat keduanya terpental lagi ke belakang dan Pat Jiu Kai-ong cepat meloncat ke depan, tongkatnya berubah menjadi segulungan sinar hitam yang menyambar ganas. Trak, trak, dua kali senjata payung dan tongkat bertemu di udara dan keduanya terhuyung ke belakang. Diam-diam mereka berdua terkejut sekali dan maklum bahwa dalam hal tenaga sakti, kekuatan mereka berimbang. Sebelum mereka melanjutkan pertandingan mereka, tiba-tiba mereka melangkah mundur dan memandang tajam karena berturut-turut. Di tempat itu telah muncul 5 orang kakek yang melihat cara munculnya dapat diduga tentu memiliki kepandaian tinggi. Mereka muncul seperti setan-setan, tidak dapat didengar atau dilihat lebih dahulu, tahu-tahu sudah berdiri di situ sambil memandang ke arah Pat Jiu Kai-ong dan Kiamo Kylie dengan bermacam sikap. Ketika dua orang datuk kaum sesat atau golongan hitam ini melihat dengan penuh perhatian mereka terkejut sekali. Biarpun di antara 5 orang itu ada yang belum pernah mereka jumpai, namun melihat ciri-ciri mereka, kedua orang datuk golongan hitam ini dapat mengenal mereka yang kesemuanya adalah orang-orang aneh di dunia Kang Ou yang masing-masing telah memiliki nama besar sebagai orang-orang sakti. Sementara itu, ketika melihat dua orang kakek dan nenek tadi bertanding memperebutkan dirinya, Xin Liong menjadi makin berduka. Tak disangkanya bahwa di tempat yang penuh damai ini di mana dia selama hampir 3 tahun tinggal penuh ketentraman dan kedamaian, yang membuat dia hampir melupakan kekejaman-kekejaman manusia ketika terjadi pembunuhan ayah bundanya, kini dia menyaksikan kekejaman yang lebih hebat lagi di mana 11 orang dusun yang sama sekali tidak berdosa dibunuh begitu saja oleh dua orang itu. Maka dia lalu duduk di atas batu, bersila dan tak bergerak seperti arca, hatinya dilanda duka, dan dia memandang dengan sikap tidak mengacuhkan. Bahkan ketika muncul 5 orang aneh itu, dia pun tidak membuat reaksi apa-apa kecuali memandang dengan penuh perhatian namun dengan sikap sama sekali tidak mengacuhkan. Orang pertama adalah seorang kakek berusia 60 tahun, bertubuh tinggi besar dengan muka merah seperti tokoh Quan Kong dalam cerita Samko, kelihatan gagah sekali, di punggungnya tampak 2 batang pedang menyilang, matanya lebar alisnya tebal dan suaranya nyaring ketika dia tertawa, hahaha, kiranya bukan hanya orang gagah saja yang tertarik kepada Sintong, juga iblis-iblis berdatangan sungguh pun tentu mempunyai niat lain. Dengan ucapan yang jelas ditujukan kepada Kiamo Kylie dan Pat Jiu Kai-ong ini, dia memandang dua orang itu dengan terang-terangan. Orang ini bukanlah orang sembarangan, namanya sendiri adalah Siang Koan Ho, akan tetapi dia lebih terkenal dengan sebutan Titok, racun bumi karena selain merupakan seorang ahli racun yang sukar dicari tandingannya, juga dia amat ganas menghadapi lawan tidak mengenal ampun dan selain itu, juga dia amat jujur dan belak-belakan, bicara dan bertindak tanpa pura-pura lagi. Ilmu silatnya tinggi sekali, dan yang paling terkenal sehingga menggegerkan dunia persilatan adalah ilmu pukulannya yang disebut Pek Lui Kun, ilmu silat tangan kilat dan ilmu pedangnya Bantok Siang Kiam sepasang pedang selaksa racun. Tidak ada orang yang tahu di mana tempat tinggalnya karena memang dia seorang perantau yang muncul di mana saja secara tak terduga-duga seperti kemunculannya sekarang ini di hutan seribu bunga. Bekas suteku yang tetap goblok. Kata orang kedua, masa masih tidak mengerti apa yang dikehendaki dua iblis ini. Jembel busuk itu tentu ingin menghisap darah dan otak Sintong untuk menyempurnakan ilmu iblisnya Hiat Chiang Hoatsut. Sedangkan iblis betina genit ini apalagi yang dicari kecuali sari kejantanan Sintong. Hayo kalian menyangkal, hendak kulihat apakah kalian begitu tak tahu malu untuk menyangkal. Orang yang kata-katanya amat menusuk ini adalah seorang kakek yang beberapa tahun lebih tua daripada Titok, bahkan menyebut Titok sebagai bekas sutenya karena memang demikian. Dia bertubuh tinggi kurus dan mukanya seperti tengkorak mengerikan, di ketiaknya terselip sebatang tongkat panjang dan gerak-geriknya ketika bicara seperti seekor monyet tidak mau diam, bahkan kadang-kadang menggaruk-garuk kepala atau pantatnya, matanya liar memandang ke kanan-kiri. Inilah dia tokoh hebat yang berjuluk Tian Tok Racun Langit bekas Suheng Titok yang memiliki kepandaian khas. Selain lihai dalam hal racun sesuai dengan nama dan julukannya, juga dia adalah seorang pemuja Kau Che Tian atau Che Tian Taiseng, si Raja Monyet itu, yaitu sebatang tongkat yang dia beri nama Kim Kau Pang seperti tongkat si Raja Monyet. Juga dia telah menciptakan ilmu silat tangan kosong yang meniru gerak-gerik seekor monyet yang diberinya nama Sin Kau Kun ilmu silat monyet sakti. Seperti juga Titok, dia tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, dan tidak ada yang tahu lagi nama aslinya, yaitu Bong Sek Bin. Setelah ada aku di sini jangan harap segala macam iblis dapat berbuat sesuka hati sendiri. Kata orang ketiga, suaranya kasar dan keras, pandang matanya seperti ujung pedang menusuk. Orang ini bernama Chiang Ham julukannya Tian He Teit, sedunia nomor 1.
Usianya kurang lebih 50 tahun, dan dia adalah ketua dari perkumpulan Kang Jiupang, perkumpulan lengan baja, yang didirikannya di Sichuan. Di tangan kirinya tampak sebatang senjata tombak gagang panjang, dan selain terkenal sebagai seorang ahli bermain tombak, dia pun terkenal sebagai seorang ahli bermain tombak, dia pun terkenal memiliki lengan sekuat baja. Pakaiannya ringkas seperti biasa dipakai oleh seorang ahli silat dan setiap gerak-geriknya menunjukkan bahwa dia telah mempunyai kepandaian silat yang sudah mendarah daging di tubuhnya. Orang keempat adalah seorang berpakaian sastrawan, sikapnya halus, usianya 50 tahun tapi masih tampak tampan, tubuhnya sedang dan dia sudah menjura ke arah kedua orang datuk golongan hitam itu. Di pinggangnya terselip sebatang maupit alat tulis pena panjang. Kami berlima dengan tujuan yang sama datang ke tempat ini, tidak sangka bertemu dengan dua orang tokoh terkenal seperti Jiwi Anda berdua Pat Jiu Kaiong dan Kiam Mo Kaili, terutama sekali kepada Kaili, terimalah hormatku. Pat Jiu Kaiong sudah segera dapat mengenal siapa orang ini, akan tetapi Kiam Mo Kaili tidak mengenalnya. Hati wanita ini yang tadinya panas mendengar kata-kata menentang dari tiga orang pertama, merasa seperti dielus-elus oleh sikap dan kata-kata orang berpakaian sastrawan yang tampan ini. Maka dia pun membalas penghormatannya dan dengan lirikan mata memikat dan senyum simpul manis sekali dia bertanya, harap maafkan, karena tetapi siapakah saudara yang manis budi dan yang tentu memiliki ilmu kepandaian bun dan bu, sastra dan silat, yang tinggi ini? Laki-laki itu tersenyum dan menjawab halus, saya yang rendah dinamakan orang Jin Xiao Xiucai pelajar bersuling perak seorang yang suka bersembunyi di Bengsan. Kiam Mo Kaili kembali menjura, tersenyum dan berkata, sudah lama sekali saya telah mendengar nama besar Qin Xiao Xiucai, sebagai seorang ahli silat tinggi, terutama sekali sebagai seorang peniup suling yang mahir dan sudah lama pula mendengar akan keindahan tamasya alam di Bengsan. Mudah-mudahan saja saya akan berumur panjang untuk mengunjungi Bengsan yang indah, menjadi tamu Jin Xiao Xiucai yang ramah dan sopan, tidak seperti kebanyakan pria yang kasar tak tahu sopan santun. Ucapan terakhir ini jelas ditujukannya kepada tiga orang tokoh pertama yang kasar-kasar tadi. Orang kelima dari rombongan itu adalah seorang Tosu berusia 60 tahun lebih, tubuhnya tinggi kurus dan mukanya pucat, tangan kiri memegang sebuah hutim kebutan pendeta, dan tangan kanan memegang sebuah kipas yang tiada hentinya digoyang-goyang menipasi lehernya seolah-olah dia kepanasan, padahal hawa di hutan seribu bunga itu sejuk. Kini dia membuka mulut dan terdengarlah suaranya yang merdu menyanyikan sajak dalam kitab Tu Tek Heng, kitab utama dari kaum Tosu pemeluk agama Tu. Amat sempurna, namun tampak tak sempurna, tampak tidak lengkap, sungguh pun kegunaannya tiada kurang terisi penuh, namun tampaknya meluap tumpah, tampaknya kosong, sungguh pun tak pernah kehabisan yang paling lurus, kelihatan bengkok, yang paling cerdas, kelihatan bodoh, yang paling fasih, kelihatan gagu. Api panas dapat mengatasi dingin, air sejuk dapat mengatasi panas, sang budiman, murni dan tenang dapat memberkati dunia. Hahaha, Anda tentulah Lem Hai Seng Jin, manusia sakti Laut Selatan, bukan? Sajak-sajak Tu Tek Heng agaknya telah menjadi semacam cap Anda, hahaha. Kata Pat Jiu Kaiong sambil tertawa mengejek. Tosu itu berkata, Sian Cai. Pat Jiu Kaiong bermata tajam, dapat mengenal seorang Tosu miskin dan bodoh. Jangan merendah, Totiang, kata Kiam Mo Kaili, siapa orangnya yang tidak tahu bahwa biarpun Anda seorang yang berpakaian Tosu dan kelihatan miskin, namun memiliki sebuah istana dan menjadi majikan dari Pulau Kura-Kura. Ini namanya menggunakan pakaian butut untuk menutupi pakaian indah di sebelah dalamnya. Sian Cai. Ujian kosong. Tosu itu berkata dan mukanya menjadi merah. Titok Siang Koan Hou mengeluarkan suara menggereng tidak sabar. Apa-apaan semua kepura-puraan yang menjemukan ini? Paciu Keong dan Kiam Mo Kaili, ketika kami berlima datang tadi, kami melihat kalian sedang memperebutkan Sintong dan tentu 11 orang dusun ini kalian berdua yang membunuhnya. Titok, urusan itu adalah urusan kami sendiri. Perlu apa kau mencampuri? Pat Jiu Keong menjawab dengan senyum dan suara halus seperti kebiasaannya namun jelas bahwa dia merasa tak senang. Bukan urusanku, memang. Akan tetapi ketahuilah, kami berlima mempunyai maksud yang sama, yaitu masing-masing menghendaki agar Sintong menjadi muridnya. Biarpun kami saling bertentangan dan berebutan, namun kami memperebutkan Sintong untuk menjadi murid kami atau seorang di antara kami. Sedangkan kalian berdua, mempunyai niat buruk. Kata pula Titok yang terkenal sebagai orang yang tidak pernah menyimpan perasaan dan mengeluarkannya semua tanpa tedeng aling-aling lagi melalui suaranya yang nyaring. Titok, jangan sombong kau. Mengenai kepentingan masing-masing memperebutkan Sintong, adalah urusan pribadi yang tak perlu diketahui orang lain. Yang jelas, kita bertuju masing-masing hendak memiliki Sintong, untuk kepentingan pribadi masing-masing tentu saja sekarang bagaimana baiknya. Apakah kalian ini 5 orang yang mengaku sebagai tokoh-tokoh sakti dan gagah dari dunia Kang O hendak mengandalkan banyak orang mengeroyok? Kami berdua, aku, Kiam Mo Kaili sama sekali tidak takut biarpun aku seorang kalian keroyok berlima, akan tetapi betapa curang dan hinanya perbuatan itu. Terutama sekali Jin Xiao Xiucai, tentu tidak begitu rendah untuk melakukan pengeroyokan. Kata Kiam Mo Kaili yang cerdik. Perempuan sombong kau, Kiam Mo Kaili. Titok membentak marah dan melangkah maju. Siapa sudi mengeroyokmu? Aku sendiri pun cukup untuk mengenyahkan seorang iblis betina seperti engkau dari muka bumi. Titok, buktikan omonganmu. Kiam Mo Kaili membentak dan dia pun melangkah maju. Nanti dulu. Apa hanya kalian berdua saja yang menghendaki Sintong?
Kami pun tidak mau ketinggalan. Kata Pat Jiu Kai-ong mencela. Benar sekali. Perebutan ini tidak boleh dimonopoli oleh dua orang saja. Aku pun tidak takut menghadapi siapapun untuk memperoleh Sintong. Tian Tete Chiang Ham membentak menggoyang tombak panjangnya melintang di depan dada. Xian Cai. Lem Hai Seng Jin melangkah maju, menggoyang kebutannya. Harap Cui Anda sekalian suka bersabar dan tidak turun tangan secara kacau saling serang. Semua harus diatur seadilnya dan sebaiknya. Kita bukanlah sekumpulan bocah yang biasanya hanya saling baku hantam memperebutkan sesuatu. Sudah jelas bahwa kita bertujuan sama, yaitu ingin memperoleh Sintong. Akan tetapi kita lupa bahwa hal ini sepenuhnya terserah kepada pemilihan Sintong sendiri. Maka marilah kita berjanji. Kita bertanya kepada Sintong, kepada siapa ia hendak ikut dan kalau dia sudah menjatuhkan pilihannya, tidak seorang pun boleh melarang atau mencampuri, bagaimana? Tidak buruk keputusan itu. Aku setuju. Kata Titok. Aku pun setuju. Kata Tiantok dan yang lain pun tidak mempunyai alasan untuk tidak menyetujui keputusan yang memang adil ini, kemudian melanjutkan dengan kata-kata sengaja dibikin keras agar terdengar oleh Sintong. Tentu saja harus jujur tidak membohongi Sintong akan maksud hati sebenarnya. Misalnya yang mau mengambil murid, yang hendak menghisap darahnya atau hendak memperkosa dan menghisap sari kejantanannya juga harus berterus terang. Tentu saja dua orang tokoh golongan hitam itu mendongkol sekali dan ingin menyerang Tiantok yang licik itu. Isi hati orang siapa yang tahu. Boleh saja kau bilang hendak mengambil murid, akan tetapi siapa tahu kalau kau menghendaki nyawanya. Kiam Mo Kai Li mengejek Tiantok. Kau, majulah, rasakan Kim Kau Pang pusakaku ini. Boleh. Siapa takut? Wanita itu balas membentak. Xian Cai. Lem Hai Seng Jin mencela dan melangkah maju. Apakah kalian benar-benar hendak menjadi kanak-kanak? Katanya tadi sudah setuju, nah marilah kita mendengar sendiri siapa yang menjadi pilihan Sintong. 7 orang itu lalu menghampiri Sintong yang masih duduk bersila seperti sebuah arca, hatinya penuh kengerian menyaksikan tingkah laku 7 orang itu. Sintong yang baik, lihatlah, kau satu-satunya wanita di antara kami bertujuh. Lihatlah aku, seorang wanita yang hidup kesepian dan merana karena tidak mempunyai anak, kau mendengar bahwa engkau pun sebatang kara, tidak mempunyai ayah bunda lagi. Marilah anakku, marilah ikut dengan aku akan menjadi pengganti ibumu yang mencintaimu. Dengan seluruh jiwaku, mari hidup sebagai seorang pangeran di istanaku, di rawa bangkai, dan engkau akan menjadi seorang terhormat dan mulia. Marilah Sintong, anakku. Sin Liong mengangkat muka memandang sejenak wajah wanita itu, kemudian dia menunduk dan tidak menjawab, juga tidak bergerak, hatinya makin sakit karena dia dengan jelas dapat melihat kepalsuan di balik bujuk rayu manis itu, apalagi kalau dia mengingat betapa wanita ini dengan tersenyum-senyum dapat begitu saja membunuh jiwa 6 orang dusun yang tidak berdosa. Dia merasa ngeri dan tidak dapat menjawab. Sintong, aku adalah ketua dari Pat Jiu Kai Pang di pegunungan Hongshan. Sebagai seorang ketua perkumpulan pengemis, tentu saja aku kasihan sekali melihat engkau seorang anak yang hidup sebatang kara. Kau ikutlah bersamaku, Sintong, dan kelak aku akan menjadi raja pengemis. Bukankah kau suka sekali menolong orang? Orang yang paling perlu ditolong olehmu adalah golongan pengemis yang hidup sengsara, kau ikutlah dengan aku, dan Pat Jiu Kai Ong akan menjadikan engkau seorang yang paling gagah di dunia ini. Kembali Sintong memandang wajah itu dan diam-diam bergidik. Orang yang dapat membunuh 5 orang dusun sambil tertawa-tawa seperti kakek ini sekarang menawarkan kepadanya untuk menjadi raja pengemis. Dia tidak menjawab juga, hanya kembali menundukkan mukanya. Anak ajaib, anak baik, Sintong, dengarlah aku. Aku adalah Jin Xiao Siucai, seorang sastrawan yang mengasingkan diri dan menjadi pertapa di Bengsan. Selama hidupku aku tidak pernah melakukan perbuatan jahat dan selama puluhan tahun aku tekun menghimpun ilmu silat, ilmu sastra dan ilmu meniup suling. Aku ingin sekali mengangkat engkau sebagai muridku, Sintong. Hahaha, kau turut aku saja, Sintong. Biarpun aku seorang yang kasar, namun hatiku lemah menghadapi anak-anak. Aku sendiri memiliki seorang anak perempuan sebaya denganmu. Biarlah kau menjadi saudaranya, kau menjadi muridku dan kau takkan kecewa menjadi murid Titok. Pilihlah aku menjadi gurumu, Sintong. Tidak, aku saja. Aku Bongsek Bin, namaku tidak pernah kukatakan kepada siapapun dan sekarang kukatakan di depanmu, tanda bahwa aku percaya dan suka sekali kepadamu. Akulah keturunan dari Dewa Sakti Cetian Taiseng, akulah yang mewarisi ilmu Kim Kau Pang. Kau jadilah murid Tiantok dan kelak kau akan merajai dunia Kang Ou, Sintong. Lebih baik menjadi muridku. Aku Tian Hete Chiang Ham, di kolong dunia nomor 1 dan ketua dari Kang Jiu Pang di Sichuan. Menjadi muridku berarti menjadi calon manusia terpandai di kolong langit. Xian Cai, kau dengarlah mereka semua itu, Sintong. Semua hendak mengajarkan ilmu silat dan memamerkan kekayaan duniawi, tidak seorang pun yang hendak mengajarkan kebatinan kepadamu. Akan tetapi Pinto aku ingin sekali mengambil murid kepadamu, hendak Pinto jadikan engkau seorang calon guru besar kebatinan. Kau berbakat untuk itu, siapa tahu, kelak engkau akan memiliki kebijaksanaan besar seperti Nabi Lo Chu sendiri, dan engkau menjadi seorang nabi baru. Kau jadilah murid Lem Hai Sengjin, Sintong. Hening sejenak. Semua mata ditujukan kepada bocah yang masih duduk bersila seperti arca dan yang tidak pernah menjawab kecuali mengangkat muka sebentar memandang orang yang membujuknya. Kemudian terdengar suaranya, halus menggetar dan penuh duka. Terima kasih kepada Cui Lo Xianwei.
Akan tetapi saya tidak dapat ikut siapapun juga di antara Cui karena di balik semua kebaikan Cui terdapat kekerasan dan nafsu membunuh sesama manusia. Tidak, saya tidak akan turut siapapun, saya lebih senang tinggal di sini, di tempat sunyi ini. Harap Cui sekalian tinggalkan saya akan mengubur mayat-mayat yang patut dikasihani ini. Wah, kepala batu. Kalau begitu, aku akan memaksamu. Kata Titok yang berwatak berangasan dan kasar. Nanti dulu. Siapapun tidak boleh mengganggunya. Bentak Tian Tok. Xian Cai, sabar dulu semua. Jelas bahwa bocah ajaib ini tidak mau memilih seorang di antara kita secara sukarela. Karena itu, tentu kita semua ingin merampasnya secara kekerasan. Maka harus diatur sebaik dan seadil mungkin. Kita bukan kanak-kanak, kita adalah orang-orang yang telah menghimpun banyak ilmu, maka sebaiknya kalau kita sekarang masing-masing mengeluarkan ilmu dan mengadu ilmu. Siapa yang keluar sebagai pemenang, tentu saja berhak memiliki Sintong, kata Lem Hai Seng Jin yang lebih sabar daripada yang lain. Mana bisa diatur begitu? Bantah Pat Jiu Keong yang khawatir kalau 5 orang itu akan mengeroyok dia dan Kiam Mo Kai Li. Lebih baik seorang lawan seorang, yang kalah masuk kotak dan yang menang harus menghadapi yang lain setelah beristirahat. Begitu baru adil. Tidak, bantah Kiam Mo Kai Li, wanita yang cerdik ini dapat melihat kesempatan yang menguntungkannya kalau terjadi pertandingan bersama seperti yang diusulkan Lem Hai Seng Jin. Dalam pertempuran seperti itu, siapa cerdik tentu akan keluar sebagai pemenang. Kalau diadakan 1 lawan 1, terlalu lama. Sebaiknya kita bertuju mengeluarkan ilmu dan saling serang tanpa memandang bulu. Dengan demikian, satu-satunya orang yang keluar sebagai pemenang, jelas dia telah lihai daripada yang lain. Akhirnya Pat Jiu Keong kalah suara dan ketujuh orang itu telah mengelurkan senjata masing-masing, membentuk lingkaran besar dan bergerak perlahan-lahan saling lirik, siap untuk menghantam siapa yang dekat dan menangkis serangan dari manapun juga. Benar-benar merupakan pertandingan hebat yang kacau balau dan aneh. Xin Liong yang masih duduk bersila, memandang dengan mata terbelalak dan dia menjadi silau ketika 7 orang itu sudah mulai menggerakkan senjata masing-masing untuk menyerang dan menangkis. Gerakan mereka demikian cepatnya sehingga bagi Xin Liong, yang kelihatan hanyalah gulungan-gulungan sinar senjata dan bayangan orang berkelebatan tanpa dapat dilihat jelas bayangan siapa. Memang hebat pertandingan ini karena dipandang sepintas lalu, seolah-olah setiap orang melawan 6 orang musuh dan kadang-kadang terjadi hal yang lucu. Ketika Titok menyerang Pat Jiu Keong dengan siang kiamnya, sepasang pedangnya ini membabat dari kiri kanan. Pat Jiu Keong terkejut karena pada saat itu dia sedang menyerang Lem Hai Seng Jin yang di lain pihak juga sedang menyerang Jin Xiao Xiucai. Akan tetapi terdengar suara keras ketika sepasang pedang Titok itu bertemu dengan tombak di tangan Tian He Teit dan tongkat Tian Tok, sehingga seolah-olah 2 orang ini melindungi Pat Jiu Kaiyong. Pertandingan kacau balau dan hanya Kiam Mo Kai Li yang benar-benar amat cerdiknya. Dia tidak melayani seorang tertentu, melainkan berlarian berputar-putar, selalu menghindarkan serangan lawan yang manapun juga dan dia pun tidak menyerang siapa-siapa, hanya menggerakkan pedang payungnya dan rambutnya untuk membuat kacau dan kadang-kadang juga menekan lawan apabila melihat ada seorang di antara mereka yang terdesak. Siasatnya adalah untuk merobohkan seorang demi seorang dengan jalan, mengeroyok tanpa membantu siapa-siapa agar jumlah lawannya berkurang. Namun, mereka itu rata-rata adalah orang-orang yang memiliki kepandaian tinggi, maka tidaklah mudah dibokong oleh Kiam Mo Kai Li, bahkan lama-lama akalnya ini ketahuan dan mulailah mereka menunjukkan senjata kepada wanita ini sehingga mau tidak mau wanita itu terseret ke dalam pertandingan kacau balau itu. Terpaksa dia mempertahankan diri dengan pedang payungnya, dan membalas serangan lawan yang paling dekat dengan kemarahan meluap-luap. Xin Liong menjadi bengong. Entah kapan datangnya, tahu-tahu dia melihat seorang laki-laki duduk ongkang-ongkang di atas cabang pohon besar yang tumbuh dekat medan pertandingan itu. Laki-laki itu memandang ke arah pertempuran dengan mata terbelalak penuh perhatian, tangan kiri memegang sehelai kain putih lebar, dan tangan kanan yang memegang sebatang alat tulis tiada hentinya mencoret-coret di atas kain putih itu, seolah-olah dia tidak sedang menonton pertandingan, melainkan sedang menonton pemandangan indah dan dilukisnya pemandangan itu. Xin Liong yang terheran-heran itu memperhatikan. Orang laki-laki itu kurang lebih 40 tahun usianya, pakaiannya seperti seorang pelajar akan tetapi di bagian dada bajunya yang kuning muda itu ada lukisan seekor naga emas dan seekor burung hong merah. Indah sekali lukisan baju itu. Wajahnya tampan dan gagah, dengan kumis dan jenggot terpelihara baik-baik, pakaiannya juga bersih dan terbuat dari sutera halus, sepatu yang dipakai kedua kakinya masih baru atau setidaknya amat terpelihara sehingga mengkilap. Rambutnya memakai kopiah sastrawan dan sepasang matanya bersinar-sinar penuh kegembiraan ketika dia mencoret-coret melukis pertandingan antara 7 orang sakti itu. Xin Liong makin bingung. Betapa mungkin melukis 7 orang yang sedang berkelebatan hampir tak tampak itu. Xin Liong tidak lagi memperhatikan pertandingan, hanya memandang ke arah orang itu. Dia mendengar bentakan-bentakan nyaring dan tidak tahu bahwa 7 orang itu telah ada yang terluka. Tian He Tei telah terkena hantaman tongkat Tian Tok di pahanya sehingga terasa nyeri sekali. Pat Jiu Keong juga kena serempet pundaknya sehingga berdarah oleh sebatang di antara siang kiam di tangan Tetok, sedangkan Lem Hai Seng Jin dan Jin Xiao Xiucai juga telah mengadu tenaga dan keduanya tergetar sama pi muntahkan darah namun berkat sinkang mereka, kedua orang ini tidak sampai mengalami luka dalam yang parah.
Xin Liong melihat betapa laki-laki di atas pohon itu tersenyum, menghentikan coretannya, menyimpan pensil dan menyambar jubah luar yang tadi tergantung di ranting pohon, memakainya, kemudian mengantongi gambar yang telah digulungnya dan tubuhnya melayang turun. Tontonan tidak bagus. Terdengar dia berseru. 7 orang tua bangka gila memperlihatkan tontonan di depan seorang anak kecil benar-benar tak tahu malu sama sekali. 7 orang itu terkejut ketika mendengar suara yang langsung menggetarkan jantung mereka itu. Mengertilah mereka bahwa yang datang ini memiliki hikang dan singkang yang amat kuat, sehingga dapat mengatur suaranya, langsung dipergunakan untuk menyerang mereka dan sama sekali tidak mempengaruhi Sin Tong yang masih duduk bersila. Dengan hati tegang mereka lalu meloncat mundur dan masing-masing melintangkan senjata di depan dada, memandang ke arah laki-laki gagah yang baru muncul itu. Namun, tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengenalnya, maka ketujuh orang itu menjadi marah sekali.